Oke, salam jumpa kembali bersama BG Farm Monogiri. Semoga konten BG Farm Monogiri ini tidak mengganggu jalannya ibadah teman-teman semua yang sedang menjalankan ibadah dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Baik, untuk konten kali ini mungkin sedikit singkat dan padat. Saya akan memberikan tips pengalaman bagaimana kita mendirikan suatu farm atau mendirikan peternakan, atau kita bagaimana akan menjadi pemain yang benar untuk bisa bermain di arena seperti itu, atau kita menjadi pemain kontes yang benar untuk bisa eksis di dunia kontes seperti itu. Saya akan menjelaskan semuanya satu persatu detail. Yang pasti untuk awal dari kita bermain ayam, awal Anda ingin belanja ayam, awal Anda ingin beli ayam, belilah pada farm yang tepat, baik di Indonesia ataupun di luar negeri, di Thailand atau di Vietnam, seperti itu. Jadi Anda harus smart, harus pintar. Anda harus bisa membedakan ini farm beneran, ini farm abal-abal, ya kan? Ini farm yang memang kualitasnya sudah terbukti selama bertahun-tahun, ini farm dadakan yang notabene belum terbukti kualitasnya di pelanggannya, seperti itu. Oke ya. Nah, Anda harus cermat, Anda harus smart, Anda harus pintar dan jeli. Baik. Untuk yang pertama ya. Yang pertama saya akan membahas bagaimana kita mendirikan suatu farm dan bertujuan kedepannya untuk market, pemasaran, penjualan. Oke, seperti itu. Untuk mendirikan suatu farm yang saya alami, yang BG Farm alami, itu memang butuh perjuangan yang luar biasa. Kita butuh pengorbanan baik waktu, tenaga, materi yang luar biasa. Seperti itu. Misal, BG Farm kita mulai dari nol. Nah, untuk orang mengetahui BG Farm ini, apa yang saya lakukan? Oke, pada saat itu yang saya lakukan adalah saya bermain ke arena. Pada masa itu saya aktif di arena dan saya memainkan waktu itu ayam-ayam impor dan juga ayam-ayam ternakan saya sendiri. Oke, kenapa saya memainkan import? Karena waktu itu saya ingin membuktikan kepada calon pelanggan-pelanggan saya, calon pelanggan BG Farm, bahwasanya pejantan yang kita pakai adalah pejantan yang memang sudah memiliki naluri kemenangan, naluri juara, dan itu akan menurun ke anaknya. Nah, dengan catatan kita menyilangnya dengan benar, kita menjodohkannya dengan benar, lalu kita memainkan anakan kita sendiri, dan seperti itu. Kalau zaman dulu ya sempat kita mendokumentasikan video di arena, itu sempat dibebaskan, tapi juga sempat dilarang. Saya juga pernah sempat satu kali atau beberapa kali dihubungi oleh pihak panitia suruh menghapus postingan saya ketika ayam saya habis bertarung melawan ayam dari mana seperti itu di arena tersebut. Saya hapus, saya menghormati itu. Ada juga yang memang membebaskan, tidak apa-apa untuk memvideo seperti itu ya pada saat itu. Nah, dokumentasi itu bagi saya sebagai farm itu sangat penting pada saat itu, karena itu untuk pembuktian kepada pelanggan-pelanggan saya, pelanggan BG Farm, bahwasanya ayam-ayam yang kita pakai pejantan adalah memang ayam yang sudah champion, yang sudah juara. Seperti itu. Dan kita juga membuktikan anakan dari kandang kita juga memang sudah mau menang di arena, dan adik-adiknya, silang-silangannya di bawahnya kita berani untuk memasarkan seperti itu. Nah, untuk kita bermain di arena pada saat itu sebagai farm yang baru memulai, dan kita langsung memain ke arena kelasnya undangan waktu itu memang bagi saya pribadi ya, karena kita orang berkeluarga ya, itu banyak sekali ya, mungkin seakan-akan kita itu gimana nih nanti sama istri saya nih kalau sampai kalah, dan seperti itu banyaklah problemnya banyak.
Tapi tetap saya meyakini dengan kemampuan saya menyeleksi kualitas ayam yang sudah saya olah, saya merawatnya dengan benar-benar saya memahaminya walau secara otodidak dan hanya melihat dari beberapa orang-orang ataupun senior-senior yang sudah merawat ayam dan bagaimana cara menanding yang benar, kesabaran yang benar. Nah, akhirnya kemenangan demi kemenangan, walaupun ada kekalahan juga, itu yang kita raih. Akhirnya keluarga itu mau menerima seperti itu. Dan ke depan, tambah ke depan, kita tambah eksis, banyak orang percaya pada kita karena kita memiliki bukti-bukti bahwa kita memang memainkan ayam kita itu di arena. Tidak hanya jual cerita atau hanya jual ini istimewa, ini bagus, tapi dari kakaknya atau bapaknya kita tidak bisa membuktikan bahwa sudah champion seperti itu ya, dari line-line atas ya. Nah, materi yang diperlukan itu memang sangat luar biasa pada saat itu. Di 2015, 2016, ingat saya, T itu sudah di angka 10 juta sampai 20 juta. Itu T di kelas undangan pada masa tahun 2015-2016. Itu T dasar. Jika nanti ketemu suka sama suka bisa sampai 50, bisa 100, bisa 200 seperti itu. Nah, itu adalah materi yang tidak sedikit bagi kita waktu itu adalah farm yang baru berkembang seperti itu ya. Nah, tapi dengan itu tadi pemilihan materi yang berkualitas, perawatan yang maksimal, yang memang kita memahami cara merawat ayam jenis tersebut, lalu cara menanding dengan tingkat kesabaran, dan kita mengetahui apa maunya ayam kita. Yang dimau ayam kita itu tandingan yang seperti apa, itu kita benar-benar memahaminya dan sabar. Ketika dapat tanding baru kita mainkan, kemenangan kita raih dan kesuksesan. Alhamdulillah banyak pelanggan percaya memakai materi BGW Farm seperti itu. Itu lalu kita menyebarkan melalui farm. Zaman dulu YouTube itu sangat terbuka, tidak ada larangan konten abaran ayam, video ayam tarung seperti itu. Dan dulu itu banyak orang mengenal BGW Farm dari konten YouTube seperti itu ya. Karena saya dulu sampai sekarang pun saya tidak memiliki kepuasan kalau saya tidak menyajikan ayam usia 7 bulan, 8 bulan tanpa abaran, tanpa video abaran. Kalau cuma cerita saja saya nggak mau. Saya maunya tetap ini abarannya, silahkan ditonton. Kalau suka silahkan diambil. Kalau kualitasnya cocok dengan yang Anda mau, silahkan dipakai. Seperti itu. Nah, lalu seiringnya waktu di awal tahun 2000-an, itu mulai 2020-an awal itu mulai banyak banned, pelarangan, YouTube hilang, seperti itu. Sampai saya bikin YouTube berkali-kali, saya bikin konten berkali-kali, tetapi saya tidak lelah dalam membuat konten tersebut karena saya meyakini bahwasanya konten seperti ini sangat berarti, sangat dibutuhkan oleh calon-calon penghobi ayam yang baru ya. Itu tips bagaimana cara membuat farm ya. Setelah Anda bermain di arena, menemukan kemenangan-kemenangan, mendokumentasikannya, menjadikan materi yang menang itu sebagai pejantan Anda bikin kandang, Anda meyakini, Anda sudah yakin untuk menjual ayam dari peternakan Anda, niatkan dengan yakin dan kasih pelanggan Anda itu barang yang berkualitas. Oke, itu langkah yang pertama. Lalu langkah yang kedua, Anda adalah pemain ayam yang hanya ingin main ayam, tapi tidak ingin jual beli ayam. Ya, ada yang seperti itu. Nah, bagi pemula atau bagi Anda yang sudah bermain ayam selama ini, tapi banyak menemukan kegagalan, kekalahan, Anda harus benar-benar memahami konten yang saya ucapkan, yang saya ulas hari ini. Untuk Anda semua yang baru main ayam, yang sudah main ayam tapi sering mendapatkan kekalahan, kemenangan, yang harus Anda koreksi yaitu cara pemilihan ayam yang ingin Anda mainkan. Nah, untuk memainkan ayam itu ya, untuk mendapatkan pengalaman bermain ayam,
Anda tidak harus langsung bermain di arena pro undangan, ya seperti itu. Anda bisa bermain di arena menengah ke bawah dulu, ya dengan T kecil dulu, karena di situ nanti akan mengasah keberanian kita dalam bertaruh. Seperti itu. Jika ayam kita sering menang, nanti akan timbul rasa pede, dan rasa bertaruh lebih besar itu akan muncul dengan sendirinya. Sebaliknya, jika di kelas pinggiran, di kelas menengah ke bawah, ayam kita itu sering kalah, kita akan jatuh mental, dan di situ nanti akan muncul keputusasaan. Lalu bagaimana mengantisipasinya? Yang pertama yaitu pilihlah materi ayam yang ingin Anda mainkan itu memang benar-benar ayam yang berkualitas, ya. Berkualitas dalam arti kualitas tersebut itu memang mampu bersaing di arena yang memang kapasitasnya Anda ini ingin menaruhkan uang Anda sekian puluh juta, sekian ratus juta. Anda juga harus komit dengan ayam yang harus Anda munculkan itu benar-benar ayam berkualitas, ya, berkualitas. Nah, ayam berkualitas itu yang seperti apa? Misal, kalau Anda ingin mengeluarkan ayam mangon yang berkualitas versi BGW Farm adalah ayam yang kalau dipeluk itu lepas. Kalau dipeluk itu lepas, tapi ketika habis melepas itu dia narik, cep, itu mangon yang berkualitas. Dipeluk, mundur, narik. Kalau di kalung gitu dia melepas kuncian, mundur, narik, ya seperti itu ayam berkualitas, itu mangon yang berkualitas. Lalu untuk ayam ayam pama itu ada pamalo EQ, pamangon EQ, ya, dan ada pama EQ. Cara membedakannya bagaimana? Sebenarnya dari 3 jenis ayam pama ras ini tadi itu sama, jenisnya sama. Yang membedakan versi saya adalah pamangon, pamalo, pama EQ adalah gaya mainnya, ya. Oke, untuk ayam pama EQ itu yang menurut saya yang kualitasnya istimewa adalah ayam yang kalau dideketin mundur tembak, dideketin mundur tembak. Misal pun lari dia hanya 1, 2, 3 langkah tembak. Itu pama EQ yang istimewa dan memiliki pukulan yang akurasinya bagus, yang keras. Lalu untuk ayam pamangon EQ adalah ayam yang kalau di kalung lepas, tapi setelah lepas itu dia bisa tarik, tapi renggang dia pasti tembak. Itu pamangon EQ yang berkualitas menurut saya. Nah, lalu untuk ayam pamalo adalah ayam maraton, ayam kuda lari, ayam yang bermain dengan sistem berlari. Nah, sebagian orang merasa ayam seperti itu adalah ayam yang membosankan. Tapi sebenarnya jika Anda memahami, ayam pamalo EQ, ayam kuda lari itu adalah ayam yang selama ini saya sangat pede dalam memainkannya. Karena apa? Jika rawatannya bagus, ototnya dapat, ya kan, kesiapannya mantap. Ayam pama EQ itu adalah ayam yang terus berlari. Kalau benar lawannya deket dia masih berlari, deket masih berlari. Kalau lawannya udah capek baru dia balik menyerang. Itu adalah ayam jenis pamalo EQ yang sangat saya sukai. Seperti itu. Dan untuk ayam jenis koi, ayam jenis koi itu ada koingon, ya kan, ada original pakoi, ya kan, ada pakoi silang pluker dan lain-lain banyak sekali. Tapi intinya, ya, intinya dari sekian banyak ayam koi adalah pilihlah ayam koi dari sekian banyak karakter, ya. Pilihlah ayam yang memiliki pukul badan yang sangat keras dan merusak. Seperti itu yang saya sarankan untuk Anda semua. Kalau Anda mencintai atau menyukai ayam koi, pilihlah ayam koi yang gaya mainnya itu kalau di atas yang menguasai, ya kan. Tapi ketika dia memukul, baik pun yang dipatok kepala lawan yang dipatok, tapi tidak bisa kakinya tetap ke badan. Kalau berakut ya tetap ke badan. Jadi dengan pukulan yang keras. Karena apa? Ayam itu spesial koi itu adalah ayam untuk menghancurkan badan lawan. Jadi Anda harus ingat di situ, ya. Kalau ayam teknik koi tapi masih mukulnya kepala gitu, mungkin menurut saya itu masih bangkok, ya, seperti itu. Itu jika memang pemilihan materinya sudah bagus. Lalu yang berikutnya, kalau Anda memang pemain ayam sejati yang hanya bermain untuk bertaruh, untuk berlaga,
Yang kedua, rawatan. Carilah perawat atau Anda rawat sendiri dengan maksimal, ya. Kalau Anda memiliki perawat, ya, tapi perawat Anda itu tidak maksimal dalam perawatannya, itu jangan dipaksakan. Anda percaya dengan perawat tersebut, Anda harus lihat sendiri kesiapan ayam itu. Misalnya mau dimainkan hari Minggu, hari Senin atau hari Selasa buka urat 5 menit, 10 menit untuk dilihat tenaganya bagus enggak. Jika tenaganya bagus, lanjut hari Kamis atau Jumat dijamu, dan hari Minggunya bisa dimainkan. Lalu untuk tandingan, karena Anda itu ingin memainkan ayam Anda dan Anda ingin menang, lihatlah karakter ayam Anda. Maunya itu ketemu ayam seperti apa. Misalnya ayam Anda itu mangon, ya. Kalau bisa, kalau namanya mangon yang cuman di kalung lepas ini, jangan ditemukan dengan yang dorong, ambil pundak, mukul seperti itu, nanti akan kewalahan. Kalau untuk mangon, carikan ayam yang teknik atas seperti ini, ya, seperti itu. Jika memang Anda tidak bisa membaca karakter-karakter lawan atau di arena itu Anda buta, semua lawan Anda tidak tahu gaya mainnya seperti apa, spekulasi dari tandingan, mencari tanding yang pas, yang benar-benar dimau ayam Anda. Biasanya kalau saya aber dengan ayam tandingan seperti ini, itu dia keluar pukulnya bagus. Biasanya kalau saya tanding dengan lawan yang tinggi, lebih tinggi, atau pinggang lebih tebal tapi kita menang tinggi, itu biasanya mainnya bagus. Itu harus Anda koreksi dan Anda rangkum jadi satu, ya, seperti itu. Dan untuk bermain ayam, jika Anda menjadi pemain, boleh kita bermain ayam itu sok-sokan. Sok-sokan itu maksudnya full taruhan boleh. Tapi pesan saya, mainlah ayam dengan aman. Bermainlah ayam dengan aman. Dalam arti gini, Anda sudah memberi T taruhan ayam Anda 20 juta. Nah, ketika ayam Anda itu sudah dimainkan, kalau Anda merasa pede mau unggul, silahkan Anda boleh unggul, menambah taruhan dari luar. Tapi ketika posisi ayam Anda itu sudah unggul banyak, misalnya sudah dipakai unggul 5 itu liman, itu dalam artinya mungkin 100 dibanding 500 itu liman, itu sudah saatnya Anda ngenakin itu artinya Anda mengamankan uang Anda, deposit Anda. Nah, misalnya tadi taruhannya 20 juta, luarnya taruhannya dapat 50 juta, maka caranya gimana? Ketika sudah dipakai unggul liman, ini kan total taruhan Anda itu totalnya kan 70 juta. Ketika sudah dipakai unggul liman, Anda bisa membuangnya di 30 juta atau bisa di 40 juta. Nggak masalah. Jadi ketika ayam Anda nanti walahan atau kalah, jika Anda membuangnya di 30 juta, ya 30 kali 5 berarti 150 juta. Anda masih menang kanan kirinya. Walaupun ayam Anda kalah, seperti itu. Itu kita harus pintar bermain ayam. Jangan asal tabrak. Jangan kita terlalu fokus dengan pikiran kita, terlalu yakin. Karena apa? Ayam kalahnya sama ayam. Ya, kita tidak bisa memungkiri. Ayam sudah diberi satu, maksudnya sudah dikodi, ya kan? Sekali pukul tahu-tahu ngeritak, kita juga nggak tahu. Seperti itu, kita harus cerdas dalam taruhan itu. Kita harus ngenakin kalau ayam kita sudah dipakai unggul tinggi, seperti itu. Nah, itu tips saya bagi Anda yang bermain fokus di arena. Lalu berikutnya, bagaimana sih kita untuk menjadi peternak atau peternak yang dimana nanti ayam itu bisa kita pasarkan atau bisa kita mainkan sendiri, seperti itu. Tapi saya akan membahas bagaimana kita beternak tapi ternakan itu akan kita pasarkan, dan kita dalam berinvestasi itu kita menghasilkan uang dari ternakan itu, ya. Oke, ini sangat fatal, ini sangat penting, dan Anda harus memahaminya. Jika Anda beternak, jangan asal Anda membeli ayam yang ayam itu sekiranya ketika sudah diternak nanti Anda tidak bisa memiliki pelanggan yang menanti, pangsa pasar yang menanti, itu jangan, ya. Kalau Anda beternak itu saya usahakan untuk saat ini, misalnya Anda ini seorang investor atau Anda ini memiliki dana dan Anda ingin berinvestasi, ya.
itu kalau bisa Anda membeli ayam itu dari farm-farm besar baik di Indonesia ataupun di Thailand. Karena di farm besar tersebut sudah pasti ada patokan harganya. Untuk jago misalnya 10 juta, untuk anak ayam misalnya 7 juta, dan untuk ayam yang dari Thailand misalnya yang kualitasnya bagus, yang super, untuk jantan misalnya 70 juta, untuk betina misalnya 50 juta gitu. Carilah farm-farm yang memang namanya baik, namanya bagus. Dan orang di Indonesia, di pangsa pasar di Indonesia ini banyak yang berminat untuk hasil ternakannya, seperti itu. Maka Anda harus beternak ayam yang jelas, dan materi dari peternaknya itu Anda memiliki bukti, ada wingban, ya kan, tanda bukti, sertifikat keaslian ayam dari peternak tersebut, bukti foto dokumentasi saat di kandangnya peternak tersebut, dan materi di kandang farm tersebut yang banyak digemari pelanggan apa, itu yang Anda ambil, lalu Anda ternak. Karena di situ nanti Anda juga bisa menawarkannya di medsos dengan memakai embel-embel farm tersebut dan menjualnya di bawah harga dari farm tersebut. Pasti ayam Anda akan laris selama Anda memiliki bukti keasliannya, ya, bukti keaslian. Nah, lalu jika Anda beternak ya dari nol seperti BGW Farm yang tadi, memang Anda harus memainkan dan memberikan bukti pada pelanggan bahwa ayam Anda menang-menang, Anda akan jual adik-adiknya, atau ini anaknya dari pejantan yang menang, itu juga bisa. Seperti itu ya. Jadi mohon dipahami, bermain ayam itu kita harus pintar, kita harus smart. Jangan membeli ayam asal-asalan, ya. Karena baik mahal pun atau murah pun, ya kan, itu rasa kepuasannya pasti tetap sama jika hasil yang Anda beli adalah ayam yang berkualitas, ya kan. Beda kalau Anda membeli dari asal-asal beli, ketika sudah diternak mau dijual, orang tanya, ini pajaknya induknya dari mana, dari farm titik-titik. Nah, farm itu belum dikenal orang, tidak ada yang tahu farm itu, nanti harganya akan murah. Beda kalau Anda membeli dari farm yang sudah namanya besar di Indonesia, pasti ada harga tertentu. Karena apa? Orang yang akan membeli ayam Anda itu pasti juga sudah komunikasi atau sering tawar-menawar dengan farm yang Anda beli materinya itu. Dan harganya di tempat Anda jauh lebih murah, pasti akan mengambil di tempat Anda. Seperti itu. Lalu untuk membeli ayam, usahakan dari orang yang memang pintar ayam, ahli ayam, tahu ayam, gitu loh. Karena banyak orang yang marketingnya bagus tapi sebenarnya nggak tahu ayam, seperti itu. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Nah, maka hati-hatilah dalam bermain ayam ini, menjalankan hobi ayam ini, ya. Konten ini adalah konten yang saya bikin, memang saya berhasrat agar semua penghobi pemain ayam di Indonesia ini memiliki kepuasan, kesuksesan yang benar-benar merasuk, gitu loh. Sangat puas, seperti itu loh, ya. Jadi misalnya Anda bermain di arena pinggiran. Anda bermain di arena pinggiran itu bukan karena ayam Anda jelek. Anda bermain di arena pinggiran itu karena memang kemampuan Anda memang baru di pinggiran. Ya, walaupun kemauannya pengen main besar, pengen main undangan, kemauannya ada tapi kemampuannya belum ada. Maka untuk menjadi champion, juara di kelas undangan itu butuh kemauan dan kemampuan. Nah, di kemauan dan kemampuan itu harus ada ilmu yang pas, kecerdasan kita dalam bermain ayam, dalam memilih ayam, seperti itu. Oke, semoga bermanfaat channel dari BGW Farm Wonogiri. Jika ada pertanyaan-pertanyaan seputar ayam, bagaimana Anda ingin merawat ayam jenis ini, bagaimana Anda ingin sukses di ayam jenis apa, dan bagaimana cara memilih ayam dari Thailand yang tepat, bagaimana memilih ayam dari Indonesia yang tepat, maka Anda bisa saling berkomunikasi di konten, Anda bisa komentar, Anda bisa menanyakan kepada BGW Farm. Jika ada kesempatan, kesehatan, dan waktu, saya akan memberikan jawaban apa yang saya alami selama saya menjadi peternak selama hampir 20 tahun ini. Oke, salam sukses dari BGW Farm Wonogiri.